Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pengantar singkat untuk khotbah hari ini, saya terinspirasi dengan sebuah cerita lucu mengenai seorang bapak dengan anaknya yang selama ini mungkin juga pernah kita dengar, yang sedang berjalan dengan seekor keledai menuju pasar. Nah, ketika itu sang bapa menaiki keledainya dan anaknya berjalan di samping. Sedang mereka berjalan, ada orang yang berkomentar, "Wah, bapak seperti apa ini? Tega sekali dia membiarkan anaknya berjalan, dia sendiri enak di atas." Kemudian dia turun berjalan dan menyuruh anaknya naik. Muncul lagi komentar, "Anak seperti apa ini? Membiarkan bapaknya berjalan, dia enak, masih muda, masih kuat." Anak yang tidak tahu balas budi dan hormat kepada orang tua. Lalu karena itu dia menyuruh anaknya turun. Kemudian mereka naik dua-dua supaya jangan ada yang disindir. Ketika mereka naik dua-dua di atas keledai itu, mereka mendengar juga bagaimana ini bapak dan anak sama menunggangi satu keledai, tidak punya peri kebinatangan. Bagaimana mereka tega naik di atas satu keledai seperti itu. Dan akhirnya mereka mendengar itu turun, berjalan di samping keledai. Sambil berjalan tetap juga ada omongan orang, "Bodoh sekali, bapak dan anak sama saja, ada keledai tidak ditunggangi." Nah, saudara-saudari, pengalaman cerita ini mengisahkan kepada kita sering bahwa kita mengalami dalam hidup kita serba salah. Karena pandangan yang mungkin juga dari orang-orang yang melihat sikap kita juga tidak tepat. Lalu kita terpengaruh dan tidak memiliki prinsip hidup. Sementara kita berubah-ubah, kita tidak mengikuti apa yang menurut kita baik. Nah, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengkritik, Yesus pun mengkritik ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan juga murid-murid yang lain yang kecewa dan tidak mau menerima Yohanes, menerima Yesus sendiri. Karena itu mereka disebut sebagai satu angkatan, satu kelompok yang seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kalian tidak berkabung." Apakah kalau seruling sudah ditiup sudah berarti harus menari? Tetapi itulah pikiran anak-anak. Kalau kami nyanyikan lagu gembira, kalian harus gembira. Kalau kami nyanyikan lagu duka, kalian harus berduka. Dan itulah pikiran anak-anak. Apakah harus seperti itu? Tidak juga. Mungkin kita juga berpikir seperti itu. Bahwa sesungguhnya apa yang mau dikatakan oleh Yesus, bahwa sesungguhnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat berpikir naif seperti anak-anak itu. Mereka tidak terbuka akan kemungkinan. Tidak terbuka akan kemungkinan bahwa dalam duka pun bisa kita bergembira. Bahwa dalam kegembiraan pun bisa kita juga berduka. Jadi apa yang mau disampaikan oleh Yesus adalah suatu sikap di mana ada ketertutupan hati, ketidakmauan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan. Secara khusus itulah pewartaan pertobatan yang dibawa oleh Yohanes maupun Yesus sendiri.
Yesus juga mengalami pengalaman yang sama. Dia maju kena, mundur kena. Ketika Yohanes datang, dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Mereka bilang dia kerasukan setan. Dan memang bagaimana mungkin manusia berpuasa di padang gurun tanpa makanan, minuman. Itu sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Tetapi bagi Allah itu mungkin. Hanya karena mereka tidak siap menerima pertobatan. Karena memang itu menyakitkan, mengubah, mengurangi kebiasaan-kebiasaan, itu menyakitkan. Karena itu mereka berkata dia kerasukan setan. Bukan kerasukan suara bisikan dari Allah, tapi dari setan, dari yang jahat, dari yang tidak benar. Ketika Yesus makan, minum bersama orang-orang berdosa, mereka mengatakan dia pelahap. Nah, ini gambaran dari orang-orang yang tidak siap untuk bertobat, tidak siap untuk menerima hidup baru. Karena itu dikatakan tadi, hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Segala sesuatu yang ditunjukkan yang berasal dari Allah akan menampakkan hasilnya. Entah apapun kata orang, kalau itu sesuatu yang bersumber dari Allah akan menghasilkan buah-buah yang baik. Mungkin kita pun, saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita bisa saja mengalami gambaran yang salah tentang Yesus. Ya, karena penderitaan yang begitu hebat, karena pengaruh pandemi ini, akhirnya kita tidak melihat Yesus sebagai jalan keluar. Yesus sebagai yang maha kuasa, yang bisa mengubah hidup kita. Bisa kita memiliki pandangan yang salah. Ternyata Yesus tidak seperti yang saya bayangkan. Atau juga pandangan mengenai Yesus yang maha baik, yang maha adil. Bisa saja dalam pengalaman sehari-hari kita melihat ternyata orang-orang jahat, orang-orang tidak benar, orang-orang yang tidak jujur, justru hidupnya berkecukupan. Anak-anaknya berhasil secara sosial, secara kemasyarakatan. Justru orang-orang yang jujur, orang yang memperjuangkan kebaikan, damai, justru menderita. Nah, dalam situasi seperti ini, kalaupun kita mengalami pandangan yang salah, kita harus kembali lagi berbelok ke arah yang benar. Mengenal identitas Yesus yang sesungguhnya. Mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Bahwa dialah juru selamat, dialah Tuhan di atas segala-galanya. Dia mampu mengubah segala-galanya. Atas apapun yang menjadi kritik, pendapat, pandangan orang terhadap kita, kita yakin tetap berpegang teguh pada sabda Tuhan. Hikmat yang berasal dari Allah akan menghasilkan buah-buah kebenaran dan kebajikan dalam hidup kita. Semoga kita setia untuk juga berani bersaksi, mengkritik, memberi masukan, memberi pandangan kepada orang di sekitar kita. Tengah-tengah keluarga, kita katakan apa yang sebenarnya. Kalau baik kita katakan baik, kalau buruk kita katakan buruk. Apa yang dapat kita perbaiki, apa yang dapat kita lakukan untuk membaharui kehidupan keluarga, kita lakukanlah dengan semangat cinta. Seperti Yesus sendiri, dia tetap mencintai walaupun banyak yang membenci. Semoga